Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sudirman, dosen pada program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Bosowa. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen sebagai bagian dari unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada skema pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Dalam bidang pengajaran, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh sesuai bidang ilmu saya, yaitu kecerdasan buatan pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa semester 5 program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Bosowa dengan kode mata kuliah 5T013. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah AI ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, metode penerapan kecerdasan buatan dengan fokus pada aplikasi praktis dan pengembangan solusi AI. Pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu teori untuk membahas dasar-dasar AI seperti machine learning, deep learning. Praktikum untuk melatih keterampilan implementasi algoritma AI dalam menyelesaikan permasalahan nyata di berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, industri, dan bisnis. Outcome yang menekankan pada capaian pembelajaran berbasis proyek, serta refleksi mata kuliah yang mengajak mahasiswa mengevaluasi pembelajaran serta dampaknya terhadap kemampuan analitik dan penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. CPL mata kuliah. CPL 1, mahasiswa mampu merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem perangkat lunak dengan kualitas tinggi. CPL 2, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan dan persyaratan sistem serta merancang dan mengimplementasikan solusi yang sesuai. CPL 3, memiliki kemampuan komunikasi, kerja tim, kepemimpinan, dan adaptasi terhadap perubahan serta memiliki jiwa wirausaha. Dan CPL 4, mahasiswa memiliki digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety. Sub CPMK, mahasiswa dapat menjelaskan pengantar cloud AI service. 2. Menguraikan pengembangan aplikasi computer vision praktis. 3. Merangkum pengembangan aplikasi NLP praktis. 4. Memproseskan sistem rekomendasi. 5. Mengimplementasikan aplikasi AI untuk perangkat mobile dan edge computing. 6. Mengimplementasikan visualisasi data untuk proyek AI. 7. Mengembangkan pengujian dan validasi model AI dalam praktik. Yang ke-8, UTS, evaluasi tengah semester. 9. Mengaitkan antarmuka pengguna sederhana untuk aplikasi AI. 10. Menguraikan keamanan dalam sistem AI. 11. Menyimpulkan mengimplementasikan optimasi model AI untuk kinerja dan efisiensi. 12. Mengevaluasi machine learning end-to-end. 13. Mendesain pengembangan solusi AI skala kecil. 14. Membangun studi kasus mendalam aplikasi AI di industri. 15. Merancang dan melakukan praktik terbaik dalam manajemen data AI. 16. UAS, evaluasi akhir semester. Adapun referensi mata kuliah yaitu terdiri dari 2, referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama terdiri dari 4 buku yang saya tulis, yaitu Teknologi Informasi, Pengolahan Citra Modern dengan Teknologi Artificial Intelligence. Buku ketiga, Kecerdasan Buatan Pendekatan Modern dalam Dunia Komputasi. Buku keempat, Menguasai Pemrograman Berorientasi Objek dengan Python, Konsep dan Praktik dalam Pengembangan Aplikasi. Referensi pendukung terdiri dari jurnal penelitian terbaru terkait dengan kecerdasan buatan yang terindeks Scopus. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan kombinasi antara teori dan praktek. Yang pertama, ceramah interaktif untuk menyampaikan teori dasar AI secara diskusi aktif. Yang kedua, diskusi kelompok untuk menganalisis studi kasus dan merancang solusi AI secara kolaboratif. Yang ketiga, studi kasus untuk melatih kemampuan analisis terhadap masalah nyata di dunia industri. Yang keempat, praktikum dan simulasi
untuk mengembangkan keterampilan teknis dan penerapan algoritma AI. Yang kelima, project based learning berupa proyek individu untuk merancang dan mengimplementasikan solusi berbasis AI. Yang keenam, refleksi mandiri untuk mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari dua, sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sistem pembelajaran sinkronus merupakan metode pembelajaran dilakukan secara langsung pada waktu yang bersamaan antara dosen dan mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, pembelajaran sinkronus dilakukan melalui tatap muka langsung di kelas selama 16 kali pertemuan, 14 tatap muka UTS dan UAS. Diskusi interaktif dan tanya jawab secara real time. Presentasi materi inti dan studi kasus. Praktikum bersama secara luring untuk simulasi penerapan AI. Feedback langsung dari dosen terkait dengan pemahaman dan tugas mahasiswa. Sistem pembelajaran asinkronus. Dalam mata kuliah ini, pembelajaran asinkronus dilakukan melalui materi pembelajaran yang diunggah melalui LMS, diskusi forum, penugasan kelompok, pengumpulan laporan, terus refleksi diri mahasiswa terkait materi dan praktek yang telah dilaksanakan. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari kuis, tugas individu, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kuis dilaksanakan secara berkala. Kemudian ujian tengah semester berisi kombinasi antara soal pilihan ganda dengan esai terkait dengan penerapan AI. Ujian akhir semester berisi soal teori, kemudian mahasiswa mempresentasikan hasil proyek akhir sebagai bagian dari ujian. Jadi, pastikan Anda menyimak mata kuliah AI pada industri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-14, sebelum kita bahas materi, kemudian untuk absennya itu bisa diakses melalui link resmi dari Universitas Bosowa melalui SIAKAD Unibos ACID ya. Jadi Anda bisa langsung absensi di situ. Juga bisa dilakukan melalui Adlin. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, baik. Jadi sebelum kita sudah masuk pertemuan ke-14, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, pembelajaran kita tidak menegangkan. Hari ini kita ada sedikit permainan ya. Permainannya cukup gampang, tinggal Anda menggambar. Menggambar di sini sesuaikan dengan instruksi yang ada di atas ya. Saya akan bagikan kertasnya di kalian. Kemudian buatlah sebuah lingkaran, tarik garis lurus ke bawah, di sisi kanan atas buatlah sebuah lingkaran. Nah, buat 6 buah garis lurus kecil sekeliling lingkaran. Semua gambar bernilai benar. Ya, bebas berkreasi. Sekarang permainannya seperti ini. Cukup ikuti petunjuk soalnya. Ikuti petunjuk soalnya. Apa instruksi yang ada di atas. Tanpa memperhatikan gambar yang ada di samping temannya. Oke? Jadi, langkah demi langkah saya akan berikan soalnya. Kemudian Anda menjawab. Menjawab di sini dalam artian tinggal ikuti petunjuk dan menggambar. Oke? Kita mulai ya. Yang pertama, saya akan lakukan secara cepat. Yang pertama, mulai dari sisi kiri bawah. Oke, dari sisi kiri ke bawah. Kemudian, tarik garis lurus ke atas. Tarik garis lurus ke atas. Oke, sudah. Kemudian, tarik garis lurus diagonal. Diagonal, sudah. Secara cepat ya. Kemudian,
tarik garis lurus ke bawah. Tarik garis lurus ke bawah, tarik garis lurus ke kanan, kemudian tarik garis lurus ke atas. Perlihatkan gambarnya. Coba angka semua gambarnya. Oke, perlihatkan gambarnya ke atas. Dari petunjuk soal di atas, semuanya soalnya sama kan? Nah, yang jadi pertanyaan di sini, pertanyaannya sama, tapi mengapa hasil dari kalian itu berbeda? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kenapa berbeda gambarnya? Ada yang bisa jelaskan? Angkat tangan. Oke, saya akan tunjuk ya. Hasnira. Kalau dari saya, Pak, karena setiap orang itu punya imajinasi yang berbeda-beda. Tepuk tangan dulu untuk Hasnira. Jawabannya semua benar, tetapi dalam hal ini seharusnya kalau kita menginginkan sesuatu, setelah kita tahu tujuan kita, begitu ada soal, maka kita akan mudah untuk menjawab dari pertanyaan itu, ya. Nah, itulah kenapa dalam sebuah pembelajaran, apa sih sebenarnya tujuan kita belajar mata kuliah ini? Itu penting. Jadi, tugas kalian yang pertama Anda lakukan di pertemuan 14 ini adalah menuliskan tujuannya yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Silakan tuliskan. Pembahasan kali ini adalah di pertemuan 14. Kita akan bahas tentang aplikasi AI pada industri. Mata kuliah ini adalah mata kuliah 3 SKS. 3 SKS, 1 SKS praktikum, 2 SKS teori. Di dalam pembahasan kali ini kita akan bahas dulu teori, kemudian kita akan masuk di ruangan selanjutnya. Di samping kita ada lab. Kita akan masuk ke lab, kemudian kita akan lakukan praktikum. Setelah kita melakukan praktikum di bahasa program, kita akan menghasilkan sebuah outcome daripada mata kuliah ini ya. Dia ada outcome-nya. Setelah itu, di akhir mata kuliah, nanti kita akan refleksi kembali. Apa sih yang hasil dari yang kita pelajari? Akan bahas apa sih tujuan kita. Yang pertama di sini saya sebut dengan 4M ya, 4M. Ya, M pertama itu adalah menerapkan. Jadi Anda mampu memodelkan konsep dasar daripada AI itu sendiri. Yang kedua adalah menganalisis. Jadi bagaimana Anda menganalisis AI? Di situ Anda akan menganalisis, kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi di sini adalah membuat atau merekomendasikan sebuah aplikasi. Nanti kita akan masuk ke praktikumnya untuk membuat sebuah aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menghasilkan. Nanti di akhir mata kuliah ini sudah ada hasil masing-masing daripada mahasiswa, karena kita sudah masuk ke pertemuan 14. Oke, kita lanjut. Manfaat. Adapun manfaat dari mata kuliah ini adalah meningkatkan kemampuan analisis dari permasalahan dari industri. Kemudian mengasah keterampilan. Kemudian yang ketiga, memahami kemudian apa sih peluang dari implementasi AI itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kesiapan Anda nanti, kesiapan Anda di dalam dunia kerja. Jadi, kedepannya Anda siap menggunakan sebuah sistem, tentunya di mata kuliah ini adalah basisnya adalah AI di dunia kerja. Nah, kita akan masuk ke studi kasus mendalam tentang aplikasi AI pada industri. Yang pertama adalah pemetaan permasalahan, kemudian pemodelan produk yang dihasilkan. Memberikan contoh aplikasi, baik itu di bidang kesehatan, keuangan,
Di lab nanti kita akan bagi tugas masing-masing ya. Kita akan bagi tugas terkait dengan, kita akan bagi kelompok yang mana kita akan bahas sesuai dengan analisis aplikasinya. Di bagian kedua itu adalah kita akan diskusi bagaimana peluangnya implementasi daripada AI itu sendiri. Yang ketiga adalah sudah merancang solusi. Kita lihat dulu apa sih permasalahannya, kemudian memberikan solusi, kemudian memberikan implementasi. Implementasi ini bentuknya adalah prototype sistem, kemudian outcome-nya nanti dalam bentuk banner ya. Nanti dijelaskan di situ mulai dari aplikasinya, desain sistemnya ya. Di implementasi ini adalah apa yang Anda pelajari di dalam konteks ini, kita akan coba dalam konteks praktikumnya. Nanti akan diberikan studi kasus masing-masing. Oke, kita akan mulai dari yang pertama dulu, tentang pemetaan permasalahan. Di pemetaan permasalahan di sini adalah yang pertama, kita harus tentukan dulu apa yang menjadi masalah di industri. Misalnya, kontrol kualitas produk, atau yang lainnya, masalah-masalah yang lainnya. Tergantung ya, nanti kita akan berikan studi kasus yang lain. Kemudian yang kedua adalah pemodelan. Di sini kita akan merancang sebuah sistem yang berbasis AI seperti computer vision, deep learning, CNN, dan seterusnya. Itu adalah pemodelan nanti yang kita akan bangun. Kemudian yang ketiga adalah sudah menghasilkan produk. Karena ini sudah masuk ke pertemuan ke-14, berarti sudah menghasilkan produk. Misalnya, ada satu contoh yang mahasiswa ini mengambil tentang cacat ya, misalnya. Nah, pemetaan permasalahan itu adalah tahap identifikasi masalah yang terjadi di lapangan atau dalam suatu sistem. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merumuskan akar permasalahan secara terstruktur ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tentang implementasi AI di industri. Tentang peluang implementasi di sebuah industri ataupun yang lainnya. Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Ilham. Contoh-contoh penerapan AI dalam industri itu seperti contohnya di medical hospital. Contohnya itu seperti deteksi tumor otak. Lalu ada juga sistem absensi di perusahaan yang mendeteksi wajah karyawan untuk diabsen. Seperti itu contohnya, Pak. Selanjutnya adalah tantangan implementasi dari AI di industri. Yang pertama, tadi tentang ketersediaan data ya. Karena kalau kita berbicara AI itu membutuhkan data yang besar. Kemudian membutuhkan biaya yang besar, integrasi sistem, kemudian keamanan dan privasi data, SDM. Nah, ini membutuhkan suatu SDM atau tenaga kerja yang betul-betul mengetahui cara kerja atau memelihara sebuah sistem AI itu sendiri. Selanjutnya, tentang peluang implementasi AI di industri, tentang efisiensi produksi, peningkatan kualitas produk. Selanjutnya adalah pengembangan yang berkelanjutan. Jadi, kalau kita berbicara dengan peluang implementasi AI di industri itu, meskipun penerapan AI di industri itu menghadapi tantangan seperti kebutuhan data, biaya, integrasi, namun AI ini menawarkan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing industri secara berkelanjutan. Di sini nanti kita akan merancang sebuah solusi. Jadi mahasiswa nanti secara berkelompok, kalian nanti secara berkelompok untuk mengidentifikasi masalah, kemudian merancang sebuah sistem, mengevaluasi dari sistem itu sendiri. Pada perancangan solusi ini kita akan fokus pada penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis ya. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu masalahnya. Setelah itu kita akan merancang, kemudian membangun solusi tentunya dengan basis AI. Kemudian
menguji solusi tersebut secara langsung. Jadi nanti kita akan uji, setelah itu kita akan evaluasi hasilnya. Seperti apa efektivitasnya dan seperti apa efisiensinya. Ada yang mau dipertanyakan? Coba paling belakang dulu, saya mau dengar suaranya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya ingin bertanya, seperti apa implementasi AI pada tugas implementasi yang diberikan, Pak? Saya akan bebaskan kalian sesuai dengan idenya masing-masing dengan materi ini. Seperti apa implementasinya, baik itu implementasi di bidang kesehatan ataupun implementasi misalnya di bidang transportasi. Contoh, implementasi di bidang transportasi. Misalnya dipakai AI untuk deteksi yang tidak pakai helm. Jadi dia tilang otomatis yang tidak menggunakan helm. Atau misalnya di bagian kesehatan. Di bagian kesehatan itu, pada bagian kesehatan, contoh misalnya deteksi kanker. Ada pertanyaan? Oke, enggak ada ya. Kalau enggak ada pertanyaan, karena tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya ke mahasiswa sekalian ya. Bagaimana cara memilih jenis algoritma AI yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan di industri? Saya Sri Wahyuni, saya akan menjawab pertanyaan pertama yaitu. Jadi jawabannya yaitu pemilihan algoritma AI bergantung pada jenis data seperti gambar, teks, angka, dan suara. Yang kedua adalah tujuan solusi seperti klasifikasi, prediksi, deteksi, dan optimasi. Di akhir mata kuliah ini yang menjadi kesimpulan pada pertemuan ke-14 adalah bagaimana AI ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas di berbagai sektor industri. Kemudian, mahasiswa itu mampu menganalisis permasalahan nyata, merancang solusi, kemudian identifikasi tantangan, kemudian melihat peluang implementasi AI itu di industri. Kemudian di pembelajaran ini adalah menekankan pentingnya penerapan pengetahuan dan keterampilan AI secara praktis, sehingga mahasiswa lebih siap untuk berkontribusi dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi AI di dunia kerja maupun di penelitian ya. Kita akan masuk lagi di sesi selanjutnya, yaitu bagian praktikum ya. Kita akan bergeser ke lab sebelah ruangan ini ya. Tugas selanjutnya kita sudah berada di lab dan kita akan praktek tentang studi kasus atau implementasi daripada teori yang telah kita pelajari. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Bagaimana tugas listing programnya? Sudah? Sudah. Angkat tangan yang punya ide topik. Saya Ismail, dan di sini saya mempunyai ide membuat sistem diagnosis penyakit mata berbasis AI dengan menggunakan metode algoritma convolutional neural network. Melakukan refleksi. Kanan. Cepat. Langsung ke depan. Oke, fokus lagi, fokus ya. Fokus di tengah saja dulu, fokus. Oke, kiri, kanan. Lima orang dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Air Tambak Budidaya Rumput Laut Berbasis Internet of Things. Nanti datanya itu dikirimkan kepada website atau aplikasi yang nanti pengguna bisa melihat data tentang kualitas air di situ, dan jika kualitas airnya buruk, maka rumput laut bisa dipanen lebih cepat agar tidak terkena penyakit. Jadi, melalui sistem ini, pengelolaan tambak rumput laut dapat menjadi lebih responsif dan efisien. Kondisi air yang tidak ideal bisa segera terdeteksi sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat. Jadi kelompok selanjutnya akan mempresentasikan apa yang menjadi judul project dari mata kuliah ini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem diagnosis penyakit mata berbasis AI. Oke, saya akan menjelaskan tujuan proyeknya adalah Mediscan merupakan sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan AI yang mampu mendeteksi penyakit mata melalui analisis citra
retina secara otomatis. Jadi kami akan mempresentasikan ide dari kelompok kami dengan judul Deteksi dan Segmentasi Tumor Pankreas menggunakan Mars RCNN. Proyek ini bertujuan untuk mendeteksi dan menandai tumor pankreas secara otomatis dari citra medis menggunakan Mars RCNN. Selanjutnya ada pelatihan model. Model dilatih untuk segmentasi tumor pada 1183 gambar CT scan dengan masker binar. Pelatihan dilakukan dalam beberapa epoch menggunakan optimasi dan callback seperti reduce L-run plateau dan early stopping. Akurasi dan loss dievaluasi tiap epoch dan model disimpan otomatis dalam format H5. Yang terakhir ada output, hasil deteksi dan segmentasi tumor pankreasnya itu. Gambar ini menunjukkan hasil segmentasi tumor pankreas menggunakan model mask RCNN. Tiap baris menampilkan 3 panel, yaitu raw image, ground truth mask-nya, dan predicted mask-nya. Overlay merah menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi dan menandai lokasi tumor dengan cukup akurat sesuai dengan mask referensi.